Kali. butuh apa disebutnya pemilih pemula atau Mhm, pemilih pemilih muda muda ya. muda. Nah, bahasa tadi, komunikasi yang mungkin agak harus bagaimana Mhm. yang Kata kuncinya adalah dalam komunikasi efektif, jelaskanlah pesan kepada orang lain sejelas kamu ingin dipahami oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur kocir, konsultasi cerdas informasi rakyat. Kembali lagi di podcast KPU. Podcast yang memberikan informasi serta edukasi mengenai kegiatan yang ada di KPU, khususnya di KPU Kota Cirebon. Nah, pada kesempatan kali ini, tema podcast kita akan membahas tentang model komunikasi efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, seorang akademisi dan public speaker, Ibu Lisna Novita SOS, MSOS, CPR, CCM. Halo. Ibu, selamat Iya, datang. selamat Eh, pagi. Sebelum memulai podcast kita pada kali ini, kita persilakan terlebih dahulu kepada Ibu Lisna untuk memperkenalkan diri. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kesempatannya ya, Mas Doni ya. Iya, Bu. Luar biasa alhamdulillah kita di siang hari kan sekarang kita Uh, dalam cuaca yang luar biasa. Kalau Cirebon kan terkenal dengan apanya? ini sedikit agak panas Sedikit, gimana ya? nggak sedikit Agak sedikit, ini Bu ya? banyak. Tapi kadang-kadang ya, sepakat nggak Bapak ya, kalau keluar itu kadang-kadang kita merasa, "Aduh kok sakitnya sampai menyengat," Iya, gitu kan. Tapi luar biasa Cirebon kota yang sangat indah indahnya, sekali, luar Bu ya. biasa. Terima kasih atas undangannya kepada Mas Doni dan KPU Kota Cirebon. Ya, Ibu, hari ini kita kan mulai membahas tentang model komunikasi efektif nih, Bu, Betul, untuk mhm, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu atau pemilihan. iya, Secara latar belakang kan Ibu ini seorang public speaker juga nih, iya, akademisi. Kita mulai dari dasar dulu deh ya, Bu. boleh boleh, Banyak orang tuh mhm, berbicara soal komunikasi yang efektif, tapi betul. sebenarnya apa sih, Bu, yang dimaksud dengan komunikasi yang efektif itu? Iya, kita dari dasar dulu Heeh, ya, pada ngomong tentang strategi komunikasi efektif, model komunikasi efektif gitu kan, tapi kita harus paham dulu nih kira-kira komunikasi efektif itu apa. Nah, kebetulan kan saya memang daily sebagai dosen ya di program studi ilmu komunikasi di FISIP Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nah, wih, saya memang konsisten untuk bidang komunikasi sejak saya S1 dulu nih Mas Doni, dari saya mhm, S1, S2 sampai sekarang saya mengajar pun di bidang kajian komunikasi. Kalau kita bedah secara dasar gitu ya tentang komunikasi efektif, secara sederhana kalau saya artikan komunikasi efektif itu adalah proses penyampaian pesan kepada komunikan dengan jelas, mudah dipahami. Nah, lalu apa bedanya dengan komunikasi pada umumnya gitu kan? Nah, kalau berbicara perbedaan antara komunikasi pada umumnya dengan komunikasi efektif terletak pada tolak ukur. Kalau komunikasi pada umumnya itu hanya berbicara proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, udah selesai. Tapi kalau komunikasi efektif mhm. tidak sampai di sana, harus ikut memastikan apakah pesan itu tersampaikan dengan baik atau tidak, sehingga ada respon yang positif atau tidak kepada audiensnya, itu bedanya di situ. Nah, Bu, bagaimana sih kita mengetahui bahwa Mhm. komunikasi efektif itu sudah berjalan? Sudah berjalan atau tidak dalam Mhm. konteks KPU misalnya ya, komunikasi efektif bisa dikatakan kan sekarang banyak sekali sosialisasi terkait dengan, "Ayo memilih," gitu kan. Ya. Nah, tapi kalau komunikasi efektif tidak hanya berbicara, hanya masang spanduk aja, nggak sampai di Oh, situ. enggak Tidak hanya sesuai. sebatas podcast saja, tapi KPU sebagai penyelenggara itu bertugas juga memastikan sudah berjalan atau tidak pesan yang disampaikan tadi gitu kan. Caranya dengan apa? Satu, audiens mudah memahami atau tidak pesan yang disampaikan. Itu indikatornya, yang pertama. Yang kedua,
responnya bagaimana, feedback-nya. Misalnya datang ke TPS tidak ketika pencoblosan. Kalau Partisipasi ya? memang dirasa masih kurang berarti pesannya belum tersampaikan dengan baik. Kata kuncinya adalah dalam komunikasi efektif, jelaskanlah pesan kepada orang lain sejelas kamu ingin dipahami oleh orang lain. Wiss, Jadi keren juga ya, Bu, berpuisi ya. saya ya. Harus agak dalam gitu ya, Oh, Bu, ya? jadi berpuisi ya seperti itu kalau kita ngomong konteks dalam KPU ya terkait dengan komunikasi efektif itu. Kemudian, Bu, Mhm, model komunikasi efektif apa yang paling mhm. relevan, Bu, diterapkan dalam peningkatan partisipasi pemilih nih, Bu? Oke, model komunikasi efektif Mhm. ya. Kalau saya ambil satu model komunikasi efektif dari Wilbur Sham ya. Beliau ada salah satu tokoh komunikasi, ada menyebutkan satu model namanya field of experience. Nah, jadi pesan itu akan mudah sampai kepada audiens kalau kita memiliki latar pengalaman yang sama. Sama dalam bahasa, sama dalam kesamaan perasaan, emosional, budaya, nilai, atau lain sebagainya. Coba deh kalau kita ngomong dengan beda bahasa aja itu pesan akan sulit sampai, iya enggak? Mmm. Nah, makanya field of experience atau latar pengalaman sama itu bisa menunjang pesan dapat sampai dengan baik atau tidak kepada audiens. Berarti, komunikasi itu Mhm. dilakukan sesuai dengan, apa namanya, ada bentuk kesamaan. Misalkan, Bu, saya kan generasi Z nih. Iya, Gen Iya, Z ya. Gen Z, masuk Gen Z. Nggak beda Eee, jauh lah sama saya. iya, begitu, Sama Bapak Bu. beda jauh tidak? Tidak ya? Sama sedulur kocir ya. Saudara kocir iya, heeh. Eee, apa ya, generasi Z ini kan, Bu, di Indonesia mengalami bonus demografi yang tentunya Betul, usia produktif ini kan, tinggi nih, Bu. betul sekali. Butuh, apa disebutnya, pemilih pemula atau Mhm, pemilih pemilih muda. muda ya. Nah, bahasa tadi, komunikasi yang mungkin agak harus bagaimana, Mhm, yang strateginya ya. strategi yang dilakukan nih KPU Mhm. untuk, apa namanya, peningkatan partisipasi masyarakat di pemilu atau pemilihan nanti ke depan, Bu. Baik, kalau kita harus berbicara strategi seperti Strategi. apa yang Mhm, harus digunakan oleh KPU sebagai penyelenggara, karena kan tugasnya tidak hanya menyelenggarakan ya, betul, tapi Bu. juga meningkatkan angka partisipasi masyarakat. Ingat loh tahun kemarin kita turun loh, Iya, Bu, angka bener. partisipasinya kita turun. Jadi tapi kita tidak boleh mengutuk kegelapan, kita harus menyalakan lilin, kita harus cari benang merah evaluasi seperti apa. Nah, kalau dalam berbicara strategi komunikasi efektif, kita balik lagi kepada model field of experience tadi. Saran dari saya, agar angka partisipasi masyarakat itu meningkat, karena tadi ya, pesan disampaikan itu harus jelas, sejelas kita ingin dipahami oleh orang lain. Pertama, dalam konteks demokrasi atau konteks pemilu, ketika pengalaman sama, tadi sudah saya jelaskan, maka masyarakat akan bisa menerima dengan baik, seperti itu. Contohnya, saya sangat apresiasi kepada KPU Kota Cirebon, termasuk dengan agenda podcast ini ya. Salah satu ini ya, Bu, ya, Iya, salah satunya adalah ini. Jadi menjangkau masyarakat tidak hanya pada tataran di mungkin iya, wilayah yang tetapi dalam dunia digital dunia juga digital sesuai yang hari dengan ini ya, Bu, ya, iya, era teknologi digital yang semakin pesat. kalau, apa ya, Mhm, Gen Z itu kan dunia itu bukan di dunia bagian di dunia nyata, tapi lebih banyak iya, ke dunia digital, dunia betul. maya gitu. Dan ingat karakter Gen Z atau nanti Gen Alpha Mhm. itu mereka itu tidak hanya ingin mendengar, tapi dengan mendengar dan melihat. Nih saya punya satu sajak lagi nih, bukan sajak sih ya, katakanlah sebuah puisi. Boleh, Puisi boleh. puisi singkat dari saya. Strategi KPU dalam menyelenggarakan segala macam bentuk sosialisasinya tentu harus menggunakan komunikasi efektif. Karena jangan sampai akan kehilangan ketika KPU menggunakan strategi yang salah, itu akan berdampak pada salah paham juga atau makna yang tidak sampai secara sempurna. Demokrasi akan kehilangan maknanya kalau strategi itu salah. Kalau mengacu pada model tadi ya Mas Doni ya, Mhm. tentang field of experience itu kalimatnya seperti ini, "Apa yang masyarakat dapatkan dari mendengar, maka mereka akan mudah melupakan. Apa yang masyarakat dapatkan dari mendengar dan melihat, mereka akan mudah ingat, tapi mudah juga untuk melupakan. Tetapi, apa yang masyarakat dapatkan dari mendengar, melihat, dan ikut melakukan, maka itu akan membentuk sikap dia di masa depan." Jadi pesan itu jangan Tidak. cuma sekedar informatif, Mhm. tapi masyarakat harus ikut terlibat. Dalam komunikasi yang
dalam proses pemilu itu. Jadi kudu apa ya, harus praktek Harus praktik, betul sekali. disimulasikan atau Iya, betul betul ah, sekali. Jadi yang dimaksud pesan akan sampai dan akan bahkan menentukan sikap kita di masa depan, ikut sertakan dalam kegiatan. Contohnya, kan sekarang KPU udah ada Ghost to Campus ya, Mas Ghost Doni ya? School. Ghost to School, betul sekali. Nah, boleh nggak sih gitu saran dari saya, tidak hanya untuk sosialisasi secara oral saja, tidak ada, "Ayo ngajak pemilu, ngomong segala macam, dampaknya segala macam," gitu ya. Tapi bolehlah siswa-siswi diajak praktik simulasi pemilu di ruang terbuka. Dibuatkanlah alat peraga, nggak harus yang persis banget, tapi minimal ada tahapan dari mulai daftar gitu ya, lalu pencoblosan, ada di bilik suara, sampai nanti cap tinta, sampai ikut pada proses penghitungan suara. Nah, rasa-rasanya ketika kita terlibat dalam situasi itu, oh mereka merasa, "Oh, 5 menit kita nyoblos itu ternyata akan berdampak untuk nasib kita 5 tahun ke depan." Jadi nggak bisa dianggap remeh, betul nggak? Iya, jadi Hopefully Fox Fox Day. Day. Suara rakyat Ya, adalah suara Tuhan. suara Tuhan. Salah memilih, salah nasib 5 tahun ke depan. Iya, dan ada Seperti itu. kesan juga ya Bu ya, kalau Mhm, secara ini ya anak-anak ataupun ya siswa ataupun mhm. mahasiswa, masyarakat memiliki kesan, oh ternyata seru dalam arti kalau di usia mungkin pemilih muda Mhm. punya kesan rasa ada keseruan tersendiri karena mereka Ikut bisa terlibat terlibat dalam langsung, simulasi. merasakan, apalagi pemilih pemula. Nah itu, Yang belum pernah nyoblos, jangan salah ya, kan banyak banyak nih yang nyoblos itu jadi tidak terhitung suaranya, gara-gara salah nyoblos ruang, ada yang nyoblos di bagian kotaknya, ada, betul nggak? Iya, ya Mas, ada ya? juga yang di luar apa ya, Iya, jadi tidak bisa terhitung. Nah, makanya ini adalah bagian upaya untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut. Selain tadi ya, pesan dirubah menjadi pengalaman dan pengalaman yang akan menentukan sikap kita di masa depan. Iya. dalam banget Bu ya. Dalam banget, iya. Nah Heeh, itu gimana juga gimana? mungkin bisa menjadi metode yang paling apa ya, Bu, ya, efektif ya, Bu, Efektif, istilahnya. Karena mhm. melihat, bentuk, komunikasinya tadi tidak hanya mendengarkan, Iya, tidak hanya melihat, melihat, tapi mereka ikut mempraktikkan melaksana, dan melaksanakan, iya, memperagakan apa yang menjadi, sih yang ingin mereka ketahui gitu kan, betul betul, di dalam pesan-pesannya tadi, Bu, ya, heeh. gitu. Nah ini Mas Doni, tapi kalau kita itu kan contoh secara langsung ya strateginya. Tapi ada juga beberapa yang bisa dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di ranah digital. Misalnya, kan Gen Z itu digital native banget ya, Mhm, dan karakternya cepet bosan, ya nggak sih? betul. Boro-boro untuk nonton panjang lebar, minimal kita buatkan konten-konten singkat yang itu edukatif dan partisipatif. Ya, contohnya apa? Tadi, misalnya bisa dibuat dengan konten buat di-upload di media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok atau ya. TikTok yang durasinya sekedar 15 atau at least 30 detik gitu ya. Buatkan konten dengan tema misalnya, "Suara mengubah nasib." Wih, angkat tuh. Mereka biasanya kan sambil apa ya, punya kreativitas sendiri tuh Bu dalam Iya, ininya. mhm. Jadi Atau KPU bisa menghadirkan kisah-kisah nyata yang inspiratif atas kebijakan-kebijakan pemimpin-pemimpin yang sudah terlaksana dulu. Iya, jadi kan, oh ternyata iya ya, kalau saya tidak memilih maka saya tidak ikut turut serta dalam membangun arah masa depan. ada ini ya Bu ya, Iya, ada sedikit apa ya, yang apa, dipikirkan di mereka, oh ternyata semakin kita mhm, banyak tahu tadi, tertempel kalau bahasanya, tertempel tertempel, napel gitu ya kata nampel bahasa kalau Sunda mah napel, memakna sampai dalam dalam hati hati. Iya, jadi gitu. diangkatlah kisah-kisah nyata atau Mhm, fakta cerita nyata terkait dengan keberhasilan pemimpin, ya. Contoh deh, sebelum ada dana BOS, mmm, dulu tidak semua orang bisa merasakan namanya pendidikan, ya enggak? Tapi karena kita memilih pemimpin yang pro rakyat, kita turut serta dalam melakukan pencoblosan, oh akhirnya sekarang semua orang bisa merasakan pendidikan. dengan program yang Program dana BOS bagus, itu, atau ada memberikan beberapa daerah yang gratis SD sampai SMA gitu Mas Doni ya, iya betul. iya kan? Nah itu kan kontribusi kita memilih pemimpin, dan jangan salah, satu suara itu jangan dianggap kecil.
Guyonannya tahu nggak? Apa tuh? Misalnya anak Gen Z atau Gen milenial Mhm. bisa lah ya, udahlah nggak usah milih, toh satu suara saya tidak akan berarti Oh apa-apa. iya, Iya mempengaruhi yang lain. iya, sering kan ngomong Mereka begitu. akhirnya apatis tuh. Iya, akhirnya apatis. Apatis. Tapi padahal jangan salah, satu suara tuh bukan hanya sekedar angka loh Mas Doni. Tapi untuk Iya, 5 tahun ke tapi untuk depan penentu arah mereka kebijakan. Betul sekali, satu suara itu akan berpengaruh terhadap hasil kumulatif nantinya. oke Bu, ini sudah panjang banget. Panjang banget ya kita Tibalah ceritanya. kita pada akhir Heeh, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada sedulur Kocir semua sebagai closing statement dari Ibu dosen mhm mhm. sekaligus si apa namanya, Ibu dosen yang sangat humble luar Alhamdulillah biasa. luar biasa ya. Jadi apa Bu pesannya Bu untuk sedulur Kocir semua nih? Oke, pesan untuk sedulur Kocir ya, khususnya dan umumnya untuk seluruh masyarakat Indonesia, tolong satu suara itu bukan hanya sekedar angka, tetapi satu suara adalah wujud kedaulatan rakyat, adalah wujud demokrasi kita, dan satu suara adalah penentu arah kebijakan nasib kita 5 tahun ke depan. Nah, Boleh tepuk tangan? keren banget ya teman-teman sedulur Kocir ya. Luar biasa luar Iya. biasa. Terima kasih Ibu Lista sudah Mhm. menyempatkan waktunya hadir dalam podcast kita Oh pada iya, kali ini. boleh nggak satu lagi? Satu lagi saya memberikan strategi komunikasi yang efektif dalam dunia digital. Oh iya, Iya, silakan Bu. sekarang kan ini apresiasi nih untuk KPU Kota Cirebon ada Luar podcast biasa. ya. Tapi nih pertanyaan kritisnya, Gen Z nonton nggak? Nah itu Ya, kan Kak itu pertanyaan ya. ya, Nah artinya ini harus ada media promosi, ya harus dipromosikan, harus ada marketingnya, Mas Doni. Dengan cara apa? Strategi kolaboratif. Gaet tuh yang namanya influencer. influencer, tokoh komunitas, tokoh masyarakat, atau buatlah yang namanya duta demokrasi ya, di Oh, oke. sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Karena ternyata tadi balik lagi, pengalaman yang sama akan memudahkan orang untuk menerima pesan. Mungkin Teman sebaya lebih tuh lebih teman gampang. sebaya itu lebih nyambung ya, Bu, ya? Iya betul. Daripada, mereka berbicara dengan yang lebih tua atau apa, Iya. transisi itu kan dari teman-teman sendiri nih sebagai agen of change, Mhm. agen perubahannya. Betul, heeh heeh, iya kan? Di situ. Teman sebaya lebih enak, oh iya ya, betul ya. Jadi podcast juga nanti akan banyak Lebih, ditonton. apa ya, mereka oh ini bahasa mereka dengan apa tadi, melalui bahasa Iya, maupun segmennya mereka akan lebih nyambung. Oh betul, ini satu nyambung, frekuensi nih dengan betul, pesan lebih cepat sampai dan sampai langsung masuk pada hatinya. Ya, iya Bu, terima kasih sekali lagi Ibu sudah menyempatkan waktunya hadir mhm, pada podcast kita pada kali ini. Dan untuk teman-teman sedulur Kocir, jangan lupa, ikuti keseruan podcast lainnya di podcast KPU Kota Cirebon. Saya Muhammad Ramadhani pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.